Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farjan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ansur wahfad wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa amir nahdatal watani diniyatul islamiyyah ala mazhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, sahabat sekalian, pada kesempatan yang mulia ini saya mengajak kita bersama-sama menyaksikan satu tayangan yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kebaikan kehidupan kita bersama. Kita saksikan, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu yang tadi? Dari mana ini? MA Muallimat Aliyah. Alhamdulillah. Ya, jadi ada tambahan dari jawaban salam anak-anak muallimat ya. Besok-besok anak-anakku yang muallimin jangan mau kalah. Jadi dibuat nanti salam juga tambahan. Tapi setelah selesai jawab salam ya. Jadi bukan bagian dari menjawab salam itu yel-yel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farriq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syuhul bayyidnahu watani fil alamin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sama kita muliakan kita semua. Masyayikh kalian di Al-Quran wal Hadith Al-Majidiyah Syafi'iyah, khusus Rais Dewan Mustasyar, kita doakan semua guru kita, kita doakan semua guru kita, semua masyayikh kita, mudah-mudahan disehatkan, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebagaimana kita mendoakan doa kita yang telah melahirkan yang masih hidup, Uminda Ustaz yang sekarang sedang menunaikan ibadah umroh, kita doakan mudah-mudahan disehatkan, diafiatkan beliau. Doa dari beliau dan semua orang tua kita itulah yang menjadi pembantu kita semua di dalam melaksanakan perjuangan kita. Yang saya hormati seluruh pengurus Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi, para hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh anak-anakku semua, tanpa kecuali sampai dari Ma'had sampai SMP, para guru kalian yang saya dan semua yang ada
di depan kalian para masyayikh, semua Allah diberi ilmu yang bapak-bapak dan ibu dan pada hari ini alhamdulillah Nahdlatul Wathon. Ayo kita nyanyikan bunyian. Anakku, kita nyanyikan kami benihan Nahdlatul Wathon. 1, 2, 3. Kami benihan agar umat seluruh bersatu raga. Teguhkan hati, janganlah mundur, walau setapak kaki, serta tulus ikhlas kepada Tuhan, jangan tinggi karena puji. Mari kita lenyapkan agar Nahdlatul Wathon yang perwira, hidup makmur serta jaya dalam aman sentosa. Alhamdulillah. Anak-anakku, hari ini kita bersama berkumpul bermajlis untuk memperingati Maulid Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak-anakku perhatikan, kalau kalian perhatikan, salah satu dari pendidikan Al-Maghfurlah kepada kita, pendidikan Al-Maghfurlah kepada semua kader-kader Nahdlatul Wathon adalah dengan jalan mengajak kita semua, bukan hanya sekarang, tapi jauh sebelum ini, dari puluhan tahun yang lalu kita diajarkan untuk menghidupkan hari-hari yang membawa arti di dalam perjuangan agama, hari-hari yang di dalamnya ada makna yang besar terhadap perjalanan agama Islam, hari-hari yang di dalamnya Allah memberikan karunia besar bagi umat Islam. Al-Maghfurlah mentradisikan, membiasakan kepada semua santri-santri Nahdlatul Wathon untuk memperingati hari-hari besar itu. Dan salah satu hari yang mulia yang kita semua diajar oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh untuk mentakzimnya min haitsu, dari sisi bahwa pada hari itu ada peristiwa besar yang bermakna besar, yang mengandung hikmah besar untuk umat, untuk agama. Salah satunya adalah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bapak-bapak dan ibu, anak-anakku, ya, tidak ada suatu nikmat Allah yang sampai kepada kita manusia kecuali melalui jalan tertentu. Arak langana sampai liita, arak langana, langan sampai liita bisa merupakan sababun zahir atau sababun batin, bisa merupakan sebab yang bisa kita lihat dengan mata kita ataupun tidak dapat kita lihat, tetapi sebab itu menyebabkan nikmat sampai kepada kita. Sebut saja apa nikmat yang ada pada kalian, anak-anakku, para santri-santriwati.
yang ada pada diri saya, pada diri kita semua. Nikmat jasad badan. Apakah ada jalan sehingga kita ada di dunia? Apakah ada sebab sehingga kita hadir di dalam kehidupan? Ada sebabnya. Siapa sebab itu? Aqrabul asbab adalah wujudul walidain, kedua orang tua kita. Ina bareng ama bapak dan ibu, itu sebab. Ada pula sesuatu yang berharga, tidak terlihat, tetapi itu mewarnai kehidupan kita. Salah satu di antaranya ilmu pengetahuan. Ilmu itu sampai kepada kita ada sebabnya atau tidak? Ada sebabnya atau tidak, anak-anak? Siapa yang menjadi sebab ilmu itu sampai kepada kita? Guru, ustaz. Jadi selaput nikmat Allah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah yang sampai kepada kita itu selalu menggunakan sebab. Bahkan pun anak-anakku, sampai pun kata para ulama, ara nikmat arane iman. Allah Subhanahu wa taala melempar nikmat iman itu ke dalam hati kita. Nurun yaqdhifuhullahu fi qalbi abdin, yaitu suatu cahaya yang Allah lemparkan ke dalam hati manusia. Kata para ulama, walaupun iman itu adalah sesuatu yang dihadiahkan oleh Allah, tetapi bisa jadi di balik iman itu ada sebab yang tidak kita sadari. Apa di antara sebab itu? Mungkin doa orang tua kita, mungkin doa dari nenek moyang kita, mungkin ada sebab tertentu yang dengannya lah Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan iman kepada kita. Dan salah satu dari sebab yang paling besar, kata para ulama, dari sampainya suatu nikmat kepada manusia adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selapuk si sampai li ita arak sebab. Nah, anak-anakku, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, salah satu dari sebab yang paling besar yang menyebabkan tidak hanya satu nikmat tapi beragam nikmat dapat kita rasakan dan kita nikmati adalah Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bermaulid ini adalah bagian dari cara kita mensyukuri hadirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba anak-anakku ingat pelajaran tentang Islam. Semua Islam, baik dari sisi arkanul iman, baik dari sisi arkanul Islam, baik dari sisi usulul akhlak, rukun-rukun iman yang 6, rukun-rukun Islam yang 5, pokok-pokok al-akhlak yang merupakan inti dari al-akhlaqul islamiyah, itu semuanya sampai kepada kita, perantaraannya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata Syekhina As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kutubi, fal qadru wal a'yad wal mi'raju min hasanatikallati baharnal a'yuna. Al-Qadru yaitu Lailatul Qadar. Saya simbada ita bahwa lek 1 tahun sinu arak subuk kelem si lebih mulia lekan 8 dari 1000 bulan. Dari 83 tahun ada malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Siapa yang memberitahu kita?
Siapa yang memberitahu kita anak-anakku? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan wahyu Allah melalui beliau. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun. Siapa yang menyampaikan kepada kita? Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal qadru wal a'yad, semua hari-hari besar, baik itu nama harinya, kapan, apa yang harus kita lakukan, bagaimana ibadah kita di hari itu, seberapa besar pahalanya, itu juga sampai kepada kita ilmunya melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya Idul Fitri. Setelah selesai kita melaksanakan ibadah puasa, siapa yang mencontohkan Idul Fitri itu? Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memberitahu kita keutamaannya? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mencontohkan kepada kita caranya, bahkan bacaannya, kaifiatnya, detailnya, semuanya? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Idul Adha. Idul Adha itu tanggal berapa Idul Adha anak-anakku? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Satu hari setelah wukuf di Arafah, tanggal 10 Dzulhijjah. Idul Adha juga kita tahu bahwa pada Idul Adha itu kemudian 3 hari setelahnya masyru'un fiha al-udhiyah atau an-nahr, disunahkan kita untuk memotong hewan korban. Siapa yang memberitahu kita? Nabi besar Muhammad SAW. Demikian pula semua hari-hari yang penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita hari-hari yang istimewa. Kapan kita puasa sunnah, kapan waktu di mana doa diijabah, kapan saat di mana kita terbaik untuk membaca Al-Quran. Semua waktu-waktu istimewa itu sampai kepada kita ilmunya dari Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Wal mi'raju min, demikian pula al-mi'raj. Al-mi'raj itu adalah mukjizat Rasul yang di dalamnya membawa rahmat luar biasa untuk kita semua. Di dalam peristiwa Mi'raj itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam isi kangen leita. Karena cintanya kepada kalian anak-anakku, cintanya kepada saya, cintanya kepada kita semua, umatnya yang dia tahu, beliau tahu banyak kelemahannya, banyak kekurangannya, maka kewajiban 50 kali sholat sehari semalam dimintakan keringanan. Yas'alu at-takhfif. Nabi SAW berulang-ulang meminta diringankan, sampai kemudian Allah kabulkan dari 50 kali menjadi hanya 5 kali sehari semalam. Alhamdulillah. Bukan untuk beliau, bapak-bapak, ibu, anak-anakku. Karena kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam dia berat sembahyang 50 kali sejelo sekalam, dia berat. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ibadahnya digambarkan oleh Sayyidah Aisyah, hatta tawarramat qadamah, sampai tidak habis-habis sujud beliau, tidak habis-habis salat sunnah beliau, sampai kakinya dari duduk itu sampai bengkak kakinya. Karena tahiyat, karena duduk bersimpuh sholat. Bukan untuk Rasul diringankan, tapi untuk siapa? Untuk kita semua, untuk kita umatnya. Min hasanatika allati baharnal a'yuna. Itulah sebagian kecil dari kecintaan Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu anak-anakku semua, para santri-santriwati, pada saat kita memperingati Maulid Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Jangan putus-putus di majelis ini, di hati kalian, di hati saya, di hati kita semua. Mau seperti apa bentuk acara kita, jangan putus. Di hati kita selalu membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnal khawatim wa yustasqal wamamu biwajhihil karim. Kata Sayyidina Abu Sulaiman Ad-Darani, nah ini buat anak-anakku. Sayyidina Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, siapa saja, wala siyama taliba ilmin, siapa saja lebih-lebih penuntut ilmu. Mana penuntut ilmu di sini? Angkat tangan. Alhamdulillah. Semua ya, walaupun tua-tua kita masih penuntut ilmu. Bukan hanya yang nyantri, semua termasuk tiang juga penuntut ilmu. Orang yang siapa saja, kata Abu Sulaiman Ad-Darani, siapa saja orang yang memiliki hajah, siapa saja orang yang memiliki sesuatu niat, kehendak, harapan, cita-cita yang baik. Anak-anak yang sedang menuntut ilmu, kalian semua. Mana mu'alimin, angkat tangan mu'alimin. Pingin lulus, pingin lulus, pingin dapat ilmu yang barokah. Mu'allimat, angkat tangan mu'allimat. Pingin dapat ilmu yang barokah, fal yabda bis salati ala nabi, maka awali doanya itu, harapan permintaan kepada Allah selalu dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal yakhtim du'aahu bis salati ala nabi, dan dia tutup doanya juga dengan membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal yad'u bima syaa bainahuma, lalu di antara dua salawat di awal dan akhir, silahkan doa dengan semua hajat-hajat kalian yang baik-baik. Kenapa kata Sayyidina Abu Sulaiman Ad-Darani? Karena yang namanya salawat itu pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau depannya dikabulkan, akhirnya dikabulkan, maka Allah tidak mungkin akan bakhil untuk menolak doa yang di tengahnya. Jadi bagian dari kita berikhtiar, anak-anakku, bagian dari kita berikhtiar untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Jangan putus pada saat kita berdoa dengan doa apapun untuk mendapatkan ilmu yang barokah, untuk mendapatkan masa depan yang bermanfaat, untuk menjadi seorang murid yang berbakti, untuk menjadi seorang anak yang berbakti, menjadi orang yang berguna, menjadi pejuang Nahdlatul Wathon, menjadi pejuang bangsa, menjadi seorang yang bisa memegang amanah ilmu dengan baik. Awali dengan salawat dan tutup dengan salawat. Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bahasa kita dinemai angen, ini bahasa kita. Mulai awal arak salawat, le awal arak salawat, le akhir arak salawat, dua-duanya pasti dikabulkan oleh Allah. Karena tidak ada salawat yang ditolak oleh Allah. Para ulama bahkan menyampaikan salawat itulah satu-satunya yang diterimanya itu otomatis oleh Allah. Kenapa? Karena salawat dan salam itu pada Rasulullah SAW ada satu-satunya yang Allah dan malaikat langsung yubashiruhu. Yubashiruha itu artinya melakukan itu.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi Allah Subhanahu wa taala, para malaikat bersolawat kepada Rasul. Maka di sini isyarat kata para ulama bahwa solawat itu tidak ada yang tertolak, tidak ada yang ditolak, semuanya dikabul dan diijabah oleh Allah. Jadi untuk mengikat doa-doa kita, jangan lupa awali dengan solawat dan akhiri dengan solawat. Anak-anakku, para hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang sekarang kita laksanakan ini juga kesempatan untuk kita semua untuk belajar hal-hal yang baik, untuk meneladani Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalqan wa khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala macam keistimewaan. Tetapi walaupun demikian, hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah hidup yang mudah. Jadi manusia si paling mulia, manusia si paling hebat, ternyata hidupnya penuh dengan tantangan dan cobaan. Maka anak-anakku, para santri dan santriwati, jangan ada dalam pikiran kalian bahwa ketika kita belajar di pondok pesantren, pada saat EP selapuk ngaji di pondok, kalau kita ngaji, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, maka kita tidak akan ditimpa oleh sesuatu yang tidak baik. Jangan ada pikiran seperti itu. Lihat bagaimana perjalanan hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan cobaan. Karena itu, anak-anakku para santri, saya minta kepada kalian, tadi ketua yayasan sudah menyampaikan masa yang akan datang itu banyak sekali hal-hal yang tidak pernah kita jumpai. Saya minta kepada anak-anakku semua, para santri, tumbuhkan semangat juang pada diri kalian. Tumbuhkan semangat juang. Semangat juang itu tercermin dari apa yang kalian tradisikan pada saat sekarang untuk ilmu. Maka aib bagi para tulab dan tolibat kalau malam-malam kalian itu tidak diisi dengan qiyamul lail, aib untuk kalian. Siaran talibul ilm, malamnya adalah malam yang dia hidupkan dengan ibadah dan mutola'ah. Karena semangat juang itu bukan sesuatu yang tiba-tiba kita dapat sebagai hadiah, ada prosesnya. Lihat bagaimana perjalanan hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anak-anakku, para tulab tolibat, mari tradisikan, jaga tradisi-tradisi santri pada diri kalian. Terserah zaman ini mau namanya zaman 4.0, 5.0, dan seterusnya. Tidak berarti bahwa nilai-nilai dan cara-cara yang ditradisikan oleh para masyayikh kita itu tidak lagi kita amalkan. Aib talibul ilm tidak menggunakan malamnya untuk ibadah dan mutola'ah. Mana-mana sejam
sebelum subuh mun li arak mun sile tepu li asrama, jangan ada kalian yang tidak memanfaatkan waktu sebelum subuh. Ibadah mutolaah. Kalau sudah terbiasa anak-anakku, para santri-santriwati sudah terbiasa untuk menghidupkan malam kalian dengan ibadah dan mutolaah, insya Allah kalian akan terbiasa untuk menghadapi tantangan di masa-masa yang akan datang dalam hidup kalian. Banyak tempat ketika saya mengaji, selesai mengaji, pernah di Kalimantan, pernah di Sumatera, sering di Jawa, pernah juga di NTT, pernah juga di Mimika, Papua. Setiap selesai ngaji, pimpinan pondok menyampaikan kepada saya, Tuan Guru, mohon kami bisa dikirim tenaga-tenaga pengajar dari Pancor. Pulang ke Pancor, saya sampaikan ke Tuan Guru Haji Yusuf Mahmud. Pertama saya sampaikan semangat Tuan Guru. Kedua, masih semangat. Ketiga, mulai sudah tidak keruan jawaban Tuan Guru. Keempat, sudah tidak bisa jawab lagi. Kenapa? Ternyata walaupun ada ribuan santri-santriwati, ada ratusan tulab tolibat ma'had tingkat 4, tulab ma'had, tolibat ma'had, bahkan mutakharijat tidak terhitung, tidak terbilang. Tapi ternyata untuk mendapatkan 1, apalagi 2, apalagi 3, apalagi 10 yang bersedia untuk pergi dan tinggal di tempat-tempat jauh itu untuk berdakwah, luar biasa sulitnya. Nah, kok tepuk tangannya? Luar biasa sulitnya. Ternyata banyak alumni-alumni mutakharij Tuan Guru Haji Yusuf menyampaikan kepada tiang ada anak yang bagus, siap berangkat, tapi orang tuanya datang ke Tuan Guru Haji Yusuf, jauh lalu dendek lalu anak tiang neng Kalimantan, dek tiang, inna lillahi wa inna ilaihi. Mana semangat juangnya? Itu suami tadi saya ajak anak-anakku, ayo nyanyikan kami benihan Nahdlatul Wathon, bukan sekedar dinyanyikan, tapi kalian paham benihan Nahdlatul Wathon itu artinya apa. Kalau dalam Al-Quran itu kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastagladha fastawa ala suqih. Kan istawa ala suqih itu dimulai dengan zar'in, benih, baru kemudian benih itu menimbulkan tunas, tunas itu kemudian menumbuhkan batang besar itu, dahan terus kokoh dan kuat, lalu terakhir dia menghasilkan buah yang bermanfaat, dimulai dari benih. Semua perjuangan itu harus ada benih-benih kebaikan. Seluruh satu hal yang besar itu harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Kalau kita bicara tentang Indonesia yang hebat, ya mulai dari kalian semua anak-anakku. Kalau kita bicara tentang perjuangan Nahdlatul Wathon, perjuangan Islam, kemajuan Indonesia, mulai dari kita masing-masing. Dan tidak mungkin perjuangan itu berhasil kecuali kalau ada
daya juang dalam diri kita. Dendek kembuk-kembuk, pergi ke tempat-tempat yang jauh. Anak-anak mahat tulab tolibat, anak-anak mahat tulab tolibat, tulab tolibat. Kebutuhan kepada da'iyah itu tidak kurang dibanding kebutuhan kepada da'i. Kebutuhan kepada para pendakwah wanita itu tidak kurang dibanding kebutuhan kepada pendakwah laki-laki. Mana pendakwah-pendakwah perempuan Nahdlatul Wathon sekarang? Mana? Mana dia? Angkat tanganmu, nak. Mana? Pada saat Al-Maghfurullah Maulana Syekh mendirikan Nahdlatul Banat, beliau memuatkan asar An-Nisa imadul bilad, idza salahat salahatil bilad, wa idza fasadat fasadatil bilad. Perempuan itu tiang bangsa, tiang negara, tiang negeri. Kalau tiang itu kuat, baik, bagus, bagus pula negeri. Kalau tiang itu bengkok, apalagi dia runtuh, maka runtuh dan rusak pula negeri. Di mana-mana. Pada saat sekarang anak-anakku tulab tolibat ada hajat untuk mengetahui tentang Islam. Luwe dengan Sindik Nuah belajar Islam nengkem milena nauk. Dia mau menjadi seorang muslim dan muslimah yang baik. Dia mau cari guru, dia mau belajar. Tapi kalau kalian tidak mau keluar dari rumah kalian, siapa yang akan mengajar? Kalau kalian yang belajar tentang ilmu-ilmu yang memang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalian belajar fikih, belajar Jawharatut Tauhid, belajar fikih, Fathul Mu'in, segala macam kalian belajar di pondok. Tapi setelah selesai kamu keluar dari rumah, dek nebani sugulekan balik, nah tidak berani dia untuk membangun satu perjuangan yang baru di tempat yang jauh dengan niat untuk menyebarkan ajaran yang baik. Liyatafaqahu fid din wa linziru qaumahum idza raja'u. Kalau bukan kalian yang mengisi tempat-tempat itu, jangan kemudian heran kalau tempat-tempat itu diisi oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang Islam. Laut berdaya jadi tidak keruan yang dia sampaikan kepada umat. Dia sampaikan sesuatu yang keras pada tempat yang seharusnya lembut. Dia sampaikan sesuatu yang lembut pada sesuatu yang seharusnya tegas. Kalian para thalibul ilm, anak-anakku yang belajar bertahun-tahun di pondok ini, kami mendidik kalian bukan dengan maksud supaya kalian memanfaatkan ilmu hanya untuk diri kalian. Lila laisa li antantafi'a anta faqat bi ilmika wa innama li tanfa'an nas bi ilmika. Nek sekadar adekna EP berguna ilmu oleh EP doang, tapi ilmu itu supaya berguna bagi sebanyak-banyak manusia. Itu tujuan kami mendidik kalian di sini, untuk menyebarkan ilmu. Jangan begitu minta untuk berdakwah ke tempat yang sedikit jauh sudah tidak berani, tepu doang lek balik. Nih anak-anak mahat, saya minta nanti kalau ada permintaan, siap kalian berangkat? Benar siap? Angkat tangan yang siap. Ini pepadu, mahat pepadu, ini mahat yang saya tunggu. Tuh muallimin juga angkat tangan. Mahadah siap? Harus siap kalian nak, harus siap. Rugi guru-guru kalian kalau kalian setelah bertahun-tahun ngaji di mahat lalu kemudian ilmu itu tidak kalian sebarkan, ilmu itu tidak kalian sampaikan. Rugi. Mikir-mikir nanti kita ngajar kalian.
Coba ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sab'un yajri lil abdi ajruhunna ba'da mautihi, ada 7 amal yang ngelak terus pahalana lik sopuk dengan terhadap seseorang walaupun dia sudah meninggal dunia. Siapa itu? Man 'allama ilman, yaitu guru yang mengajar. Kapan ilmu itu bisa ngelek, bisa pahalanya terus mengalir kepada seorang guru walaupun guru itu sudah meninggal? Kalau murid-muridnya mengamalkan dan menyebarkan ilmu itu. Jadi kalau kalian anak-anakku tidak mau berdakwah, tidak mau mengembangkan ilmu kalian, tidak mau mengisi ruang-ruang dakwah Islamiyah, tidak hanya di sini, tidak hanya di Lombok. Lombok ini sudah banyak tuan gurunya, banyak di tempat-tempat lain itu yang butuh pengajaran bagaimana menjadi seorang muslim yang baik. Kalau kalian tidak mau menyebarkan ilmu yang kalian terima, kasihan guru kalian. Konsep ilmu itu sebagian banyak dia dibagi, maka semakin banyak keberkahannya untuk kita. Seperti kata Sayyidina Ali, kalau al-mal yang kusu bil infaq, sedangkan al-ilmu yazidu bil infaq. Mun kepeng tesugulang buih ya, kepeng 1 juta segulang 500.000, tersisa 500.000. Tapi ilmu kita ceritakan, kita ajarkan, akan Allah tambah. Ma lam ya'lam warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Jadi konsep ilmu itu istimewa. Konsep ilmu itu dia syai'un musya', dia sesuatu yang hanya Allah yang punya. Maka tidak boleh ada seorang yang berilmu menyimpan ilmu itu dirinya. Dia musta'man, dia diberi amanah oleh Allah. Maka anakku, kalau sekarang kalian bilang lemak ngaji siang sore ngaji, nanti pada saatnya semangat kalian untuk menyebarkan ilmu itu harus berlipat-lipat dibanding mengajar, dibanding pada saat kalian belajar. Ini anak-anakku saya sampaikan karena saya lihat, saya saksikan ini ulang-ulang di banyak tempat. Banyak alumni kita tapi susah sekali ketika banyak orang berhajat meminta untuk alumni bisa mengajar di tempat mereka, padahal itu adalah suatu penghormatan luar biasa kepada kita. Jauh-jauh dia minta alumni Pancor karena percaya asolatul ilm, percaya ittisalul ilm, percaya barakatul ilm. Ternyata kita tidak bisa memenuhi. Kenapa? Karena tidak ada semangat juang. Ini semangat juang anak-anakku, mari tumbuhkan. Jangan melihat seseorang sayi-sayina. Coba lihat Al-Maghfurlah Maulana Syekh, kagum sama Al-Maghfurlah? Kagum sama Al-Maghfurlah? Mau seperti Al-Maghfurlah? Tempuh jalannya. Jangan melihat seseorang itu hanya di akhir saja, melet-melet, ngempet-ngempet elor doang. Di akhir melihat dengan wajah kagum, mata terbelalak. Lihat proses sampai dia sampai ke tempat itu. Bagaimana Allah kemudian memuliakannya, karena sabar, ikhlas, istiqamah. Semangat juang. Sanggup anak-anakku berjuang? Semangat juang, nak. Semangat juang itu mulai dari sekarang. Kalian ketika ada di pondok, bagaimana kalian mengawali hari kalian?
bangunnya paginya, bangun pagi jam berapa, menyiapkan diri untuk ke madrasah, menyiapkan kitab-kitab kalian, membaca sholawat rotib kalian, sholat duha kalian, sholat tahajud kalian, bacaan Al-Quran kalian, itu semua proses anak-anakku. Jangan harap kalian akan menjadi seperti Al-Maghfurlah kalau jalan yang kalian tempuh tidak sama dengan jalan yang ditempuh oleh Al-Maghfurlah. Jangan harap kalian seperti masyayikh kalian yang ada, seperti Tuan Guru Haji Salimul Jihad misalnya di sini. Beliau doktor usul fiqh, doktor fikih. Ilmunya banyak, bukan dengan tidur-tidur. Dulu pada waktu saya di Kairo, sering saya lihat bangun-bangun saya malam-malam dia sudah ngaji di kamarnya. Tuh, Tuan Guru Haji Salim sudah ngaji dia. Kita belum sholat dia sudah ngaji. Tidak tahu kita kapan sholatnya. Itu penuntut ilmu. Dimulai saat ini anak-anakku. Dan tidak usah kalian para tulabul ilm ya. Kalian bayangkan, kalian yang sudah didoakan oleh para malaikat, kalian yang bahkan didoakan oleh ikan-ikan ya. Hattal hitan, sampai ikan-ikan di laut itu mendoakan kalian. Malaikat sampai meletakkan sayapnya, li talibil ilmi ridon bima yasna. Sampai malaikat semua mendoakan kalian, ikan-ikan, semua makhluk Allah ini, semua alam semesta ini mendoakan kalian sebagai tulabul ilm. Kalau sudah semua mendoakan kalian, masa kalian sebagai tulabul ilm tidak sungguh-sungguh belajar? Tak usah mikir hal-hal yang lain. Tak usah ikut-ikut dengan cara-cara atau hal-hal yang membuat kalian kehilangan modal terbesar sebagai penuntut ilmu. Fokus. Salah satu kunci Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diamalkan sepanjang hidup beliau adalah fokus pada tujuan yang terpenting. Maka yang dilakukan oleh Rasul, yang berhasil dicapai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun dakwahnya tidak lama, hanya 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, tapi yang beliau hasilkan itu bisa merubah sejarah dunia. Kenapa? Fokus. Ndekna selapuk gawena si Nabi. Hal-hal si ndekna penting tinggalangna. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, baca sejarah. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan ketika beliau sampai di Madinah? Ndekna 100 pekerjaan, 200 pekerjaan, 1000 pekerjaan. Yang beliau lakukan itu, kata para ulama, utamanya hanya 4. Pinak masjid, pinak peken, mempersaudarakan muhajirin ansar, dan membuat piagam Madinah. Itu 4 hal yang utama yang beliau lakukan. Kenapa itu dilakukan? Karena itu prinsip-prinsip. Dena selapu gawena, dena selapu apa yang ada, apa yang diomongkan orang ditanggapi, apa yang dikerjakan orang diikuti, tidak. Nabi SAW bergerak dengan fokusnya. Maka beliau bisa mencapai apa yang tidak bisa dicapai oleh orang-orang yang lain. Itu pelajaran untuk anak-anakku. Ndekna selapuk misal ara batur berdua handphone, milum beli handphone. Padahal ndekna man beli kitab. Coba siapa yang tidak punya handphone? Yang tidak punya.
Kalau punya tapi angkat tangan, nanti hilang handphonenya. Yang tidak punya angkat tangan. Yang tidak punya, oh, sedikit sekali. Yang tidak punya hizib, angkat tangan di rumah, di pondoknya. Yang punya hizib, yang punya jurumiyah, yang punya saja, yang tidak punya jangan angkat tangan. Yang punya matan jurumiyah angkat tangan. Alhamdulillah. Kalau kata ulama, khairu jalisin fi zamani kitabun. Tentukan siapa dan apa yang menemani kalian pada saat menuntut ilmu. Siapa? Cari sahabat-sahabat yang yanfa'uka fi dinika wa ilmika. Cari sahabat yang bisa menambah kebaikan kalian, bermanfaat dalam hal ilmu, bermanfaat dalam hal ibadah, atau bermanfaat dalam hal sesuatu yang baik. Ada sahabat yang punya inisiatif kebaikan, orangnya kreatif, temani dia supaya kita bisa ikut mengambil ide-ide dia yang bagus. Siapa dan apa? Maka dalam ungkapan ulama, khairu jalisin fi zamani kitabun, itu pendidikan ulama. Bada ita bahwa na selapu hal harus naara li ita pada saat menuntut ilmu. Si harus ara li ita adalah ma yusaiduka, yaitu yang menolong dan membantu kita dalam menuntut ilmu itu. Kitab jelas, hal-hal yang membantu. Adapun hal yang menjauhkan, jangan ada pada kita. Belajarlah dari diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, semangat juang. Yang kedua, fokus. Fokus apa yang memang seharusnya kalian lakukan. Anak-anakku, santri-santriwati di Pancor yang banyak jumlahnya, belasan ribu jumlah kalian. Di mana-mana sekarang orang bicara tentang perubahan zaman. Kalau anak-anakku perhatikan, mau perubahan zaman seperti apapun, sebenarnya esensi kehidupan manusia itu tidak berubah. Cara bisa berubah, teknologi bisa berubah, tetapi karakter, akhlak itu tetap sama yang diperlukan. Manusia zaman lae, barang manusia zaman nengke, barang manusia zaman era pada akhlak sita perluang nu pada. Tadi ketua yayasan menyampaikan as-sidqu. Layak Rasul mulia karena as-sidqu. Nengke munita mele mulia harus berdua as-sidqu. Era nanti ketika kalian sudah melewati tahapan kehidupan kalian, entah kalian bekerja di mana, berkhidmat di mana, bawa as-sidqu itu untuk menjadi tetap menjadi orang yang mulia. Keterampilan, teknologi bisa kita pelajari dan memang wajib kita pelajari. Tapi pada saat kita mempelajari teknik-teknik, cara-cara, perubahan-perubahan kehidupan, teknologi-teknologi dan segala macam yang berubah, jangan lupa untuk tetap menjaga karakter kita. Anak-anakku sebagai santri-santri,
Dan insya Allah tadi saya sampaikan hal yang perlu kita perbaiki. Semangat juang. Tapi selain dari hal yang perlu kita perbaiki itu, alhamdulillah, tahaddus bi nikmatillah, bahwa para santri dan santriwati di pondok pesantren Darun Nahdlatain secara umum dan pondok-pondok Nahdlatul Wathon, alhamdulillah semakin banyak pula yang berprestasi. Alhamdulillah. Nah, anak-anakku, tingkatkan terus prestasi ini. Terus belajar. Terus belajar. Kalau kalian perhatikan, di Al-Quran kata majlis itu Allah sebutkan bukan dalam konteks majlis zikir atau majlis doa, tapi majlis ilmu. Majlis ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Banyak ulama mengatakan al-majalis adalah majlis ilmu. Artinya apa, anak-anakku, para santri-santriwati? Kalau Al-Quran meletakkan majlis ilmu itu istimewa di atas majlis-majlis yang lain, itu artinya anak-anakku para tullabul ilm juga mendapatkan keistimewaan yang lebih dibanding yang lain. Maka manfaatkan kelebihan itu. Doa kepada Allah, terus tempuh jalan yang baik, tanamkan semangat juang, tanamkan semangat juang. Dan yang tidak kalah pentingnya, sebagaimana juga yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah kompak, utuh, bersatu. Bersatu itu saling mengisi satu sama lain. Untuk kita ara batur tesi kurang bantu ya. Untuk berdua sopok macam kekurangan, peta batur si bau ngisi ngelengkapi nita. Jadi saling membantu dalam kebaikan. Mudah-mudahan anak-anakku semua, para santri-santriwati yang hadir pada maulid hari ini, kita semua, kami semua, dan kita semua berdoa mudah-mudahan kalian menjadi pejuang-pejuang ya. Tanamkan semangat juang yang kuat dalam diri kalian, tempuh proses yang baik ya. Hiasi diri kalian dengan kesabaran, hargai diri kalian yang telah dimuliakan oleh Allah. Jangan hinakan diri kalian dengan menghancurkan diri kalian terus menerus berbuat maksiat. Kalau kalian salah, keliru, khilaf, segera bertobat. Kalau lalai, segera perbaiki diri dan bangun kekuatan dengan kebersamaan dengan seluruh teman-teman dan sahabat kalian. Anak-anakku, harapan saya kepada kalian luar biasa besarnya, dan saya berharap insya Allah benar-benar seperti yang tadi sudah dinyanyikan, kita semua insya Allah menjadi benihan Nahdlatul Wathon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin
imamil muttaqin imamil guril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan barakan hasanan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma syurna fi zumrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syurna fi liwaihi tahta liwaihi liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syafi'hu fina, Allahumma syafi'hu fina, Allahumma syafi'hu fina. Allahumma ja'alna khaira khalafin li khairi salafin, Allahumma ja'alna khaira khalafin li khairi salafin, Allahumma ja'alna khaira khalafin li khairi salafin. Mari bersama-sama kita membaca doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri unsa wa zaka. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla abqiya ulama naza bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akhirna birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun waghfir istur anta akraman satar. Rabbana ya dzal jalali wal minan unshur riwana batil watan wahfadan hadaiman minal fitan wahdi amri jalaha ala sunan wansuranhum fil ashaya wal rukar. Rabbana ya dzal jalali wal minan unshur riwana batil watan wahfadan hadaiman minal fitan wahdi amri jalaha ala sunan wansuranhum fil ashaya wal rukar. Rabbana ya dzal jalali wal minan unshur riwana batil watan wahfadan hadaiman minal fitan wahdiyan rijalaha ala sunan wansuranhum fil ashaya wal bukar. Wa salatullahi tashal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnas shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sabil masabil gurar amratu kafan sambahat bihal hasawa arwatil yaishad على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمرتك فصبحت بها الحصى وأروت الجيش بماء هامري على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمرتك فصبحت بها الحصى وأروت الجيش بماء هامري على معاشي ومعادي وعلى ذرية وباطني وظاهري يا جميل الصنع يا من كلما دهم الأمر جل ما دهم يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا حكم نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزوما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزوما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرم وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الخير دعانا كرما
وعلى الآل والصحب عد ما لا مع البر ونزل قد هما. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك يا شفيع اللهم شفيع وعلى السائلين دعواهم اللهم احيتهم فيها السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Subhanallahumma fi wal hadi kembali ke tempat kalian masing-masing, tekun belajar, ikhlas menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat sekalian, bagaimana tayangan tadi? Itu semakin membuat kita sejuk ya, berkehidupan, berkebangsaan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Andai saja ini tidak boleh ya. Kalau saja semua ulama kita menyampaikan pesan ya, tausiah mereka dengan sejuk santun. Bagaimana ya? Satu daerah begitu, daerah yang lain begitu. Berada di dalam podium tanpa menghujat, mengumpat, bahu-membahu. Insya Allah negara kita akan semakin aman, damai, selalu dalam keadaan romantis kalau bahasa anak muda sekarang. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, ngiring ya Bapak Tun Guru Bajang untuk membawa kita bersama-sama tentu memajukan kebaikan, kesejahteraan negara Republik Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.